Oke, kita akan coba bahas langsung saja ke soal nomor 1. Soal nomor 1, silahkan bacakan Johan. Jika utang perusahaan sama dengan setengah dari total kewajibannya dan nilai kewajiban adalah 90.000, maka nilai aktifanya adalah... Oke, masih ingat ya rumus persamaan dasar akuntansi. Harta sama dengan utang plus modal. Kenapa bukan modal plus utang, padahal nominalnya sama? Ini kemarin pernah keluar di UTUL UGM ya. Kenapa bukan modal plus utang? Kenapa harus utang plus modal? Karena sewaktu-waktu apabila perusahaan mengalami kebangkrutan, dia harus menyelesaikan utang terlebih dahulu sebelum dia melakukan pengembalian modal terhadap orang lain atau terhadap dirinya sendiri. Itu alasan kenapa utang plus modal ya, bukan modal plus utang. Sedikit informasi aja itu. Nah, kita lihat, jika utang perusahaan sama dengan setengah dari kewajiban, ya, diketahui utangnya sama dengan setengah dari kewajiban. Utang perusahaan sama dengan setengah dari total kewajiban. Kewajiban sama utang sama ya? Wait, ada yang salah. Maka aktifnya adalah jika utang perusahaan sama dengan setengah dari total harta kali ini dan nilai kewajiban, iya. Ini harta kali ya, nggak mungkin karena utang dan kewajiban itu sama. Sebentar, ada yang baru bergabung. Oke, selamat bergabung Bintang. Kita lanjut lagi ya. Silahkan Bintang dibuka catatannya. Oke, ada lagi bertambah Reza. Oke, jadi setengah dari harta ya. Kita ganti ini jadi harta. Nggak mungkin ini kewajiban karena kewajiban sama dengan utang. Dan nilai kewajibannya dan utangnya itu nilainya sebenarnya 90.000. Maka berapa hartanya yang ditanya adalah wait. Jadi kita nggak tahu modalnya gitu. Kita coba ya, Oke. Berarti 90.000 harusnya kan harta sama dengan utang plus modal ya. Katakanlah harta yang ditanya, harta sama dengan utangnya. Jika utang perusahaan sama dengan setengah dari kewajiban. Oke. Setengah harta. Dan nilai nggak nyambung ya soal ini. Saya bingung menganalisis soal ini. Tidak ada ketiga komponen. Dan nilai kewajiban 90.000. Nggak bisa. Kalau kita ubah ini jadi modal, tunggu ya, jika utang perusahaan sama dengan setengah dari total modal dan nilai kewajiban 90. Kalau ini kita ubah aja dari modal. Ini kita ubah jadi modal deh. Supaya komponennya lengkap. Bentar. Jadi setengah dari modal. Soalnya nggak mungkin ya mendapatkannya. Ini kita ubah jadi modal. Utang sama dengan setengah dari modal. Utangnya 90.000 yang ditanya harta. Harta sama dengan berarti 90.000 ditambah modalnya. Kalau utangnya setengah modal, berarti modalnya 2 kali utang, ya kan? Ya nggak sih? Utang sama dengan setengah modal, ya kan? Berarti modalnya sama dengan 2 kali utang. Berarti 90.000 ditambah 2 dikali 90.000. 18, 180 tambah 90, 270.000. Nggak ada jawabannya. Karena soalnya aja cacat ya. Kak, sorry Kak.
Ini kan dibilang setengah, berarti harusnya setengah dari 90 45 nggak sih Kak? Bukan 2 kali. Setengah modal kan ini nilai kewajibannya 90 nih. Misalnya Kakak ganti kewajiban jadi modal kan Kak? Kewajiban jadi modal. Iya tadi ini Kakak gantikan nih di soalnya. Anggap asumsi kewajiban ini salah soal jadi modal. Berarti harusnya utangnya itu setengah modal, jadinya 90 dibagi 2 Kak, 45. Jadi 45 ditambah 90 kalau Kakak asumsiin kewajiban ini modal. Kakak. Kalau diganti 90 jadi 45 juga tetap aja nggak ada jawabannya kan 135. Jadi tadi saya jawab 45 Kak. Soalnya mau diganti modal, mau diganti utang, nggak ada jawabannya. Kalau aku jawabnya tadi ini sih Kak, pas tryout itu 90. Soalnya kan dia cuma ngomong utang perusahaan ini setengah ya Kak, setengah dari kewajiban. Nah kewajiban ini kan utang Kak, utangnya kan ada banyak ya Kak. Ada banyak jenisnya. Jadi mungkin aku mikirnya kayak karena harta itu, aset itu sama dengan liabilitas ditambah ekuitas, jadi aku langsung hartanya ini 90, jadi sama gitu Kak, setara. Iya ya. Tapi nggak masuk akal sih soal seperti ini. Walaupun memang utang itu ada beberapa jenis ya, ada utang lancar atau jangka pendek, jangka panjang, tapi nggak masuk akal soalnya. Coba saya cek kuncinya ya. Kunci jawabannya, sebentar. Ada yang salah dengan soal ini sebenarnya. Jawabannya 125 C. Jawabannya C. Nggak ada jawabannya. Kalian nggak ada yang benar. 45 sama 90 salah. Kunci jawabannya C. 125.000. Saya nggak tahu kenapa. 125 dari 90 gimana caranya? Nggak bisa kan? Nggak tahu. Dibuat kuncinya C. Jika utang perusahaan sama dengan setengah dari, atau mungkin jika harta perusahaan sama dengan setengah dari kewajiban. Tetap ya, nggak ada modal ya. Sama aja, nggak ada jawabannya ya. Udah kita skip aja, penting rumusnya ini. Ini soal cacat. Next, kita ke nomor 2. OJK pada dasarnya dibuat untuk melindungi lembaga keuangan serta konsumen yang menggunakan lembaga keuangan. Lembaga keuangan ini tidak harus bank ya. Lembaga keuangan ada 2, bank dan bukan bank. Di bawah ini tujuan dari dibentuknya OJK kecuali titik-titik. Nah, ini dia beberapa tujuan dibentuknya OJK. Yang pertama, menjaga agar seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Jadi yang A ini benar ya. Yang kedua, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh berkelanjutan dan stabil. Berarti yang C benar. Yang ketiga, mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. Yang D benar. Kalau dia melindungi konsumen dan masyarakat, otomatis dia tidak boleh merugikan konsumen. Jadi yang E itu udah pasti benar. So, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang B, bola. Penentuan syarat-syarat mendirikan suatu perbankan itu bukan tujuan dari otoritas jasa keuangan ya. Ini tadi lembaga keuangan, maksudnya di sini ada bank dan bukan bank. Contoh bukan bank apakah? Ada lembaga keuangan bukan bank LKPB. Ada asuransi, pegadaian, itu lembaga keuangan bukan bank, termasuk koperasi. Next, kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Ini pasti adik-adik pada benar semua ini karena ini kayaknya bobotnya rendah ya.
Inflasi yang terjadi karena tingginya tingkat permintaan agregat. Agregat itu artinya keseluruhan. Ya, permintaan keseluruhan itu ekonominya makro. Jadi tidak hanya permintaan terhadap minyak goreng, tapi keseluruhan sembako, kira-kira seperti itu. Itu maksudnya agregat. Nah, inflasi yang terjadi karena tingginya tingkat permintaan agregat, namun terkendala dari sistem produksi yang menyebabkan rendahnya penawaran. Disebut titik-titik. Ya, ini dari kalimat pertama udah tahu ya, karena tingginya tingkat permintaan gitu. Berarti demand, karena tarikan permintaan, demand pull inflation. Jawabannya B, bola. Demand pull inflation itu karena demand-nya lebih tinggi dari supply tidak terpenuhi, sehingga harga barang cenderung naik. Cost push inflation itu inflasi karena tingginya biaya ya, tingginya biaya produksi. Apakah bahan bakunya, apakah yang lain-lain ya, upah tenaga kerja, naiknya gaji buruh, dan lain-lain, yang mengakibatkan biaya produksi perusahaan berkurang, sehingga yang mampu dia produksi semakin sedikit. Jadi penawarannya bergeser ke kiri, yang mengakibatkan harga barang naik. Nah, kalau bottleneck inflation ini pengaruh kedua-duanya ya. Selain demand-nya yang tinggi, cost push-nya juga tinggi gitu. Selain karena permintaan tinggi, terjadi juga kenaikan biaya produksi. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, bisa ya adik-adik? Nomor selanjutnya, bintang. Silakan. Nomor 4. Soalnya baca Kak. Ya, sama jawaban kamu tadi apa? Konsep opportunity cost dalam ilmu ekonomi mungkin terjadi dikarenakan sebagai berikut. Kamu tadi jawab apa? Aku yang skala prioritas, Kak. Oh, yang dodol ya. Adanya skala prioritas bagi masyarakat. Oke. Malah sebenarnya pertanyaannya kan konsep opportunity cost ya. Opportunity cost itu biaya peluang. Ya kan? Konsep biaya peluang muncul itu karena seseorang melakukan pilihan gitu. Ya kan? Dia melakukan pilihan yang tidak dia pilih atau yang dia korbankan, itu disebut dengan opportunity cost. Kalau ada skala prioritas, karena apa ya? Kalau misalnya ada skala prioritas, sebenarnya tidak ada yang dikorbankan karena dia udah susun. Kalau aku mikirnya gini Kak, kan ada banyak kebutuhan nih Kak, kayak prioritas ada banyak kan Kak. Nah terus dari itu tuh dia harus milihin gitu Kak, ngurutin lagi. Tapi aku nggak baca Kak kalau opsi C itu ada tulisan mengharuskan untuk memilih tadi. Ya. Kalau misalnya kita memang menyusun skala prioritas itu perlu ya, dan itu solusi sebenarnya. Ketika kita menyusun skala prioritas, kita susun dari nomor paling primer sampai tersier, kan gitu. Jadi kita udah tahu nih bakal pilih yang mana, sehingga sebenarnya kita nggak melakukan pengorbanan di situ. Jadi pengorbanan itu muncul karena memang antara mana ya yang saya pilih, antara ITB atau UI. Jadi posisinya sama-sama primer gitu. Tidak diurutkan. Kalau sudah ada urutannya, tidak ada pengorbanan di situ. Karena kita udah tahu mana yang akan kita pilih. Gitu ya, jadi yang D kurang tepat. Kalau yang C, kelangkaan terhadap sumber daya alam yang mengharuskan untuk memilih. Ini masuk akal ya. Mengharuskan untuk memilih, diharuskan untuk memilih. Tapi kalau diharuskan untuk memilih juga bukan pengorbanan. Harus. Kalau yang A gimana Kak? Adanya banyak pilihan bagi konsumen untuk memperoleh kepuasan maksimal. Ya, benar. Ini hanya pernyataan ya. Adanya banyak pilihan bagi konsumen untuk memperoleh kepuasan maksimal.
banyak pilihan, hanya pernyataan, tidak memunculkan opportunity cost. Banyak pilihan gitu, tapi kalau dia pilih semuanya kan nggak jadi masalah. Alternatif yang digunakan produsen untuk no. Jadi jawaban yang lebih tepat menurut saya itu yang entok. Tidak terbatasnya sumber daya alam yang untuk diolah. Jadi tidak terbatasnya. Tunggu, harusnya terbatas ya? Tidak terbatas. Tidak terbatasnya sumber daya alam. Ini juga kurang tepat. Jadi yang mana ini nomor 4 ini? Kayaknya bener yang C deh, Kak. Soalnya kan dia sumber daya alamnya langka, berarti kan terbatas. Jadi konsumennya ini harus milih gitu, Kak. Oke lah ya. Walaupun dia tidak mengatakan dia kesetaraan barang ya. Jadi kalau sebenarnya kalau barangnya itu setara posisinya, sama-sama primer, sama-sama sekunder, itu baru memilih. Gitu ya. Paham maksud saya kan? Jadi kalau mereka tidak setara, sebenarnya tidak muncul opportunity di situ. Harus dalam kondisi setara. Ya kan? Misalnya kamu pasti udah tahu pilihan pertama dan pilihan keduamu nanti untuk SNMPTN atau SBMPTN gitu. Nah, ketika kamu memilih nomor 1, mendapatkan nomor 1 dan tidak mendapatkan nomor 2, sebenarnya kamu tidak melakukan pengorbanan. Karena ada skala prioritas di situ. Kecuali dengan posisi yang sama. Nah, kita anggap yang C ini posisinya sama. Oke. Next, nomor 5. Nomor 5, Ihsan Gifari. Melakukan pengembalian barang yang dibeli secara kredit dikarenakan adanya kerusakan terhadap barang menyebabkan adanya pencatatan dalam jurnal umum. Jadi utang B nggak sih, Kak? Utang debit, retur pembeliannya kredit. Oke. Retur itu pasti berbanding terbalik dengan apa yang diretur ya. Misalnya penjualan posisinya di kredit, otomatis retur penjualan posisinya di debit. Pembelian posisinya di debit, normalnya ya, kita bicara normalnya. Pembelian normalnya di debit, maka returnya pasti dia di kredit. So, retur pembeliannya pasti kredit nih. Jadi ini benar. Ini benar. Ini benar. Ya kan? Di kredit. Nah, namanya kita membeli secara kredit, maka akun yang muncul itu tentu bukan piutang. Kalau kita membeli yang muncul harusnya utang. Kalau kredit. Nah, karena kredit muncul utang, maka jawabannya B. Yang D ini bisa juga jadi jawaban jika pembelian dilakukan secara tunai. Ya, kalau pembeliannya tunai. Oke. Ya, tapi kalau pembelian secara kredit jawabannya B, utang pada retur pembelian. Bisa semua? Oke ya. Next, nomor 6. Untuk soal nomor 6, silahkan. Kalian berapa orang sih di sini? Sebentar. Putri Kalista. Proses pelaporan dan pendaftaran suatu badan usaha ke Bursa Efek untuk mendapatkan tambahan modal guna pengembangan perusahaan dinamakan go public ya, Kak? Iya, go public ya. Go public. Makanya kalau dia perusahaan go public atau TBK, kalau kalian lihat ada perusahaan di belakangnya tulisannya TBK, itu artinya saham dia terbuka diperdagangkan di Bursa Efek atau di pasar modal. Kalau tidak ada kata TBK seperti Offranch itu tidak ada. Offranch itu PT tapi tidak TBK ya. Dia tertutup. Nah, kita lihat satu persatu. Merger. Merger ini proses penggabungan dua perusahaan atau lebih, di mana perusahaan tersebut mau ngambil dengan cara menyatukan saham berupa aset dan non-aset perusahaan yang di-merger dan yang paling penting membentuk perusahaan baru. Contohnya apa, Kak? Contohnya Bank Syariah Indonesia.
Bank Syariah Indonesia itu merger dari Mandiri Syariah, BNI Syariah, ya BTN Syariah, BRI Syariah gitu. Mereka merger digabung menjadi Bank Syariah Indonesia, BSI. Yang kedua, akuisisi. Nah, ini sama aja konsepnya gabung ya, penggabungan usaha, pada prinsipnya penggabungan usaha. Cuman kalau akuisisi ini pembelian perusahaan oleh perusahaan lain, di mana membeli sebagian besar atau seluruh saham gitu. Dengan tujuan mengambil kendali, bukan tujuannya untuk bergabung. Jadi tidak terbentuk perusahaan baru di akuisisi. Contohnya apa, Kak? Contohnya apa ya? Tokopedia mungkin diakuisisi sama si Shopee. Jadi sama-sama Shopee ya Shopee, Tokopedia ya Tokopedia gitu. Tapi mereka diakuisisi. Apakah si Tokopedia yang mengakuisisi atau si Shopee yang mengakuisisi? Kira-kira begitu. Holding company. Nah, ini kepala perusahaan ya, pusatnya, perusahaan utama yang menjadi pimpinan dari suatu grup perusahaan. Contohnya apa? MNC Group misalnya. MNC Group itu holding company-nya. Ada banyak anak perusahaannya gitu. Jadi walaupun dia punya RCTI, misalnya MNC, tetap aja itu masuk dalam kategori MNC Group. Jadi semua diatur oleh holding company. Go private atau go privat ini kebalikan dari go public sebenarnya. Ya, ketika saham perusahaan tidak lagi diperdagangkan untuk publik, gitu. Jadi nggak ada lagi di pasar modal. Gimana caranya supaya dia bisa keluar dari pasar modal? Bisa aja dia membeli semua sahamnya ya, bisa. Go privat menyebabkan perusahaan publik menjadi perusahaan swasta atau perusahaan tertutup ya, bukan TBK lagi, bukan yang terbuka. Itu mungkin karena perusahaan membeli kembali semua sahamnya yang beredar atau perusahaan swasta mengakuisisinya dan membeli sebagian besar sahamnya. Gitu dia ya. Jadi dia dihapus gitu dari bursa. Go public, nah ini tadi. Nah, dia menjual sahamnya secara terbuka di pasar modal atau di bursa. Jadi dia terbuka ya. Sedangkan private tertutup. Bisa ya adik-adik? Kak, aku mau nanya boleh Kak? Boleh. Untuk merger ini kan dia penggabungan perusahaan ya Kak. Nah dia itu tuh perusahaan-perusahaan yang tergabung ini dia itu udah kehilangan nama. Misalnya kayak kalau tadi kan Kakak nyebutin contohnya Bank Syariah Indonesia ya Kak. Itu gabungan-gabungan dari beberapa bank syariah. Nah bank syariah itu berarti dia nggak kehilangan nama ya Kak. Terus kalau misalnya dia mau keluar dari penggabungan itu gimana Kak? Mereka Bisa kehilangan nama. Kalau merger itu mereka kehilangan nama dan membentuk nama yang baru. Kan nggak ada lagi Bank BRI Syariah, udah nggak ada lagi. Oh udah nggak ada Kak, jadi kayak udah ngebentuk sesuatu yang baru ya Kak? Kalau merger itu membentuk yang baru. Perbedaannya kalau sama akuisisi itu merger karena kemauan sendiri, tapi kalau akuisisi itu sahamnya dibeli gitu ya Kak? Sebenarnya sama-sama saling membutuhkan, baik itu merger maupun akuisisi ya. Akuisisi juga karena keinginan dirinya sendiri, dia mau menjual sahamnya untuk perusahaan lain gitu, supaya dia cepat berkembang misalnya. Nggak jadi masalah, sama aja tujuannya. Perbedaan mereka kalau merger itu membentuk sesuatu yang baru dan mereka kehilangan nama masing-masing. Kalau akuisisi enggak. Itu aja sih sebenarnya. Kalau yang ini Kakak tahu nggak Kak yang Uber dibeli Grab ya, yang diambil? Itu masuk akuisisi. Uber tetap Uber, Grab tetap Grab. Oke Kak, cukup Kak. Makasih Kak. Oke. Ya, jadi perbedaan mereka paling mendasar itu sih. Merger membentuk sesuatu yang baru, perusahaan baru, nama baru. Jadi tidak ada yang unggul gitu loh. Kalau merger itu nggak ada yang unggul. Kalau akuisisi ada yang unggul. Ada, itulah yang beli tadi.
Oke, kalau gitu kita lanjut. Kalau soal-soal seperti ini, saya pikir kalian udah mahir. Yang susah kan teori-teori sekarang kan di ekonomi. Nah, ya. Reza, silahkan Reza. Saya kalau nggak salah agak baiklah, langsunglah kita eksekusi kalau begitu. Oke. Jika harga barang mula-mula 500, berarti P1 lah ini kan. 500. Dengan jumlah permintaan sebanyak 5 unit, ya, Q-nya, Q1-nya 5. Namun pada titik harga 400 ketika harganya turun, tentu permintaannya naik ya. Q-nya menjadi 10. Oke. Maka barang tersebut merupakan jenis barang apa yang ditanya elastisitas permintaannya ya, itu jenisnya apa. Kita pakai rumus delta karena diketahui Q1 Q2 dan P1 P2. Delta Q per delta P kali P1 per Q1. Delta Q, deltanya 5 ya. Delta P-nya min 100. Dikali P1-nya 500, Q1-nya 5. Crut, cret, crot, ya hasilnya min 5. Kak, kalau hasilnya 5 gimana? Ya sama. Ya, minus di sini hanya menunjukkan jenis elastisitas. Supaya kamu terbiasa bahwa elastisitas permintaan itu koefisiennya pasti negatif. Nah, ini walaupun dia minus, nilainya mutlak sehingga koefisiennya itu lebih besar dari 1. Lebih besar dari 1 disebut barang yang elastis. Oke. Jawabannya ayam. Ada yang mau ditanya untuk soal nomor 7? Kak, emang delta tuh pakai minus ya? Kalau bukannya udah ada delta nggak pakai itu ya pasti mutlak ya? Maksudnya ini gara-gara ini minus. Kan Nilainya ada delta tuh kan mesti perubahan ya. Misalnya delta sudut delta suhu gitu. Nah, itu kan kalau ada delta kan berarti selisihnya gitu loh, Kak. Nggak ada minus, nggak ada plus gitu loh, setahu saya ya. Kalau delta itu benar perubahan. Perubahan itu bisa naik, bisa turun. Jadi kalau minus artinya perubahannya turun. Kalau membaca seperti ini ya, elastisitasnya sama dengan 5, berarti ini artinya apa? Ketika harga berubah sebanyak 1%, maka permintaan akan berubah sebanyak minus 5%. Kenapa harus minus? Kalau misalnya nanti harga naik dan ini kamu buat tidak minus, harusnya permintaannya naik kan? Karena sama-sama positif. Tapi kalau kita buat di sini minusnya, ketika harga naik, maka permintaan harusnya tuh turun. Ini yang sesuai hukum. Gitu. Nah, kenapa kamu tuh harus dibiasakan dengan ini? Misalnya begini ya. Diketahui ada suatu fungsi P sama dengan 2500 min Q. Ya. Oke. Lalu diketahui jenis elastisitasnya, elastisitas permintaannya unitary. Nah, saya mau tanya, berapa nilai Q-nya? Atau nilai P-nya, terserahlah Q atau P. Coba. Kalau seperti itu. Coba kalian kerjakan. Ini kita anggap ini minus 5%. 2500 min P bukan, Kak? Cuma dibalik doang. Itu kan fungsi, saya bilang angkanya berapa. Unitary ini kan sama dengan berapa? 1, Kak. 1 ya. Oke. Kalau misalnya yang diketahui fungsi P, maka kita bisa pakai rumus super P aksen ya, untuk menghitung elastisitas ya nggak?
Udah tahu kan? Kali P per Q. Elastisitas demand-nya 1. Karena unitary. 1 per. Turunannya berapa nih? Minus 1, ya nggak sih? Turunan fungsi P terhadap Q. Ya kan? Kali P, 2500 min Q per Q. Jadinya berapa? Min 1 kali Q kali 1, min Q. Sama dengan 2500 min Q. Kalau seperti ini berarti nggak ada jawabannya, kan? Ya nggak? Paham maksud saya? Nggak ada, Kak. Nggak ada, kan? Tapi kalau kita buat ini min 1, namanya dia permintaan. Harusnya min 1. Jadinya nanti ini positif. Kalau ini positif, adalah jawabannya. Jawabannya apa, Kak? Ya, jawabannya 2Q sama dengan 2500, maka Q-nya 125. 1250. Itulah manfaat supaya kamu terbiasa dengan tanda minus dalam fungsi permintaan, baik itu elastisitas permintaan maupun fungsi permintaan. Gunanya di sini nanti. Kalau kamu ketemu soal seperti ini bingung. Kak, bukannya unitary sama dengan 1? Iya, benar sama dengan 1. Tapi kalau dia di fungsi permintaan, minus 1. Fungsi penawaran, positif 1. Ada lagi yang mau ditanya? Silahkan, ada lagi yang mau ditanya kira-kira? Jangan jaringanku hilang ya. Ada yang mau ditanya adik-adik? Silahkan. Nggak ada, Kak. Masih oke? Masih oke lah ya. Nah, itu dia elastisitas permintaan. Tapi nilainya mutlak ya. Itu hanya menunjukkan jenis elastisitas. Jadi jangan, minus 5, kurang dari 1, inelastis. Ya, semua nanti permintaan jadinya inelastis loh. Karena dia pasti minus. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya, Davina Putri. Suatu perjanjian perdagangan nasional dengan melepaskan aturan-aturan dagang sehingga terdapat kebebasan dalam perdagangan antar negara merupakan kebijakan. Ini dia bukan, Kak? Special treatment ya? Yang free trade. Iya. Aku bingung sih yang ini. Pak, karena Udah bahas satu-satu. Yang pertama, devaluasi. Nah, devaluasi ini kebijakan yang dibuat pemerintah yang sengaja menurunkan nilai rupiah, nilai mata uang dalam negeri, ya, mata uang domestik terhadap asing. Loh, kenapa, Kak? Tujuannya biasanya ini untuk meningkatkan ekspor. Karena kalau nilai rupiah turun, ekspor kita naik ya. Meningkatkan ekspor. Jadi sah-sah saja kalau pemerintah nurunin nilai rupiah. Supaya ekspornya naik dan cadangan devisa kita bertambah. Jadi devaluasi dan revaluasi ini sebenarnya disengaja ya. Karena devaluasi ini kan sama dengan depresiasi, penurunan nilai rupiah. Bedanya, depresiasi ini tidak disengaja. Karena kondisi ekonomi yang tidak stabil gitu. Jadi tidak disengaja ini. Nah, sedangkan devaluasi ini disengaja. Itu perbedaannya. Prinsipnya sama. Menurunnya nilai rupiah dibanding mata uang asing. Yang berikutnya revaluasi, ini kebalikannya ya. Kebijakan pemerintah sengaja naikin nilai rupiah. Tujuannya apa? Meningkatkan impor.
meningkatkan impor. Loh, kenapa ditingkatkan impor, Kak? Nanti devisa kita menurun. Biasanya meningkatkan impor ini untuk menstimulus produsen dalam negeri ya, menambah tingkat persaingan dalam negeri. Next, dumping. Nah, dumping udah pasti udah pada tahu ya. Dumping itu ketika suatu negara atau perusahaan mengekspor barangnya lebih rendah dibanding dijual di luar negeri dibandingkan di pasar domestik negaranya sendiri gitu. Misalnya Jepang. Jepang itu menjual mobil di Indonesia ke Indonesia itu jauh lebih murah dibandingkan ke warga negaranya sendiri gitu. Tujuannya ini apa? Ini biasanya tujuannya adalah menguasai pasar ya. Ini tujuannya menguasai pasar. Menguasai pangsa pasar. Yang berikutnya, free trade agreement atau free trade, perjanjian ya. Perjanjian perdagangan bebas, perdagangan bebas. Ini perjanjian perdagangan bebas, itu perjanjian antara dua negara atau lebih untuk mengurangi hambatan ekspor impor. Misalnya Indonesia dengan Cina punya perjanjian untuk mengurangi hambatan ekspor impor ya. Jadi disebutlah itu free trade agreement. Yang berikutnya, special and differential treatment gitu ya. Perlakuan spesial gitu. Ini biasanya dimaksudkan untuk memfasilitasi negara berkembang dan yang terbelakang gitu. Ini biasanya disengaja oleh WTO ya, World Trade Organization, organisasi dunia yang berkaitan dengan perdagangan. Jadi memang disengaja untuk negara-negara tertentu yang sedang berkembang dan terbelakang diberikan special treatment, perlakuan yang spesial terhadap negara-negara itu. Jadi dibantulah mereka. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan hambatan-hambatan perdagangan internasional itu nanti akan diatur oleh WTO. Makanya jawaban yang tepat adalah free trade. Ada yang mau ditanya? Masih oke? Aman, Kak. Aman. Kak, mau nanya dong. Oke, silahkan sayang. Kalau tadi kan kakak bilang devaluasi sama revaluasi untuk meningkatkan ekspor sama meningkatkan impor. Kalau itu maksudnya meningkatkan ekspor atau menurunkan impor? Atau kayak itu otomatis gitu? Otomatis, kalau ekspor kita naik, impor kita turun. Jadi kalau soalnya untuk menurunkan tingkat impor bisa ngomong devaluasi boleh ya? Boleh. Oke Kak, makasih. Sama kayak meningkat, ini kan devaluasi itu kan menurunkan nilai rupiah kan. Kalau dibalik, meningkatkan nilai mata uang asing. Sama aja, maknanya devaluasi. Paham kan? Paham Kak. Next, nomor 9. Ini tadi ada yang bertanya juga ini di grup chat 24 jam. Silakan Bintang. Bintang Apabila bilang saat MU mencapai puncak, maka ini aku sakit juga nggak inget jawabannya. ya ini kepuasan ya, kurva kepuasan Gaussian 1. Karena kepuasan ada 2 kan, Gaussian 1. Ini bukan Kak yang mencapai 0 ya? Iya. Bukan Kak. Oh iya benar. Kayaknya aku itu deh Kak. Iya. Bagus. Nah, ini Gaussian 1 ya. Gaussian 1. MU marginal utility, marginal kepuasan perubahan kepuasan, margin. Margin bisa naik bisa turun ya. Total utility, total kepuasan. Jadi bentuk kurvanya kan sebenarnya begini. Nah, ini Gaussian 1, kenapa? Saya salah. Yang saya ambil produksi lagi. Bentar ya. Konsepnya sama, tapi
Nanti kamu jadi itu bingung karena produksi. Bentar. Nah, ini marginal utility, total utility. Ya, ini sama ya sebenarnya. Gosen 1 berarti teori kepuasan konsumen yang mengkonsumsi satu jenis barang secara terus-menerus. Kalau Gosen 2, 2 jenis barang ya. Jadi ini Gosen 1. Nah, ini kuantitinya di sini, jumlah barang yang dikonsumsi. Nah, ini total utility, total kepuasan. Ini marginal utility, tambahan kepuasan. Awalnya, kepuasan kita meningkat ketika mengkonsumsi satu jenis barang ya. Katakan kamu mengkonsumsi air mineral, ya kan? Apalagi baru disuruh keliling-keliling lapangan ya kan. Kalau cuma 1 gelas tuh kurang. Naiklah kepuasanmu minum gelas kedua dan seterusnya, ya kan? Tapi kalau kamu disuruh mengkonsumsi air mineral terus, ya kan? Konsumsi terus, masih ada nih, sampai segalon gitu ya kan? Lama-lama, awalnya kepuasannya bisa naik, tapi penaikannya turun ya kan? Tambahannya turun, jadi mulai turun di sini. Marginal itu kan perubahannya ya, atau tambahannya turun. Nah, sampai pada titik tertentu, kamu akan enek gitu. Kasih minum lagi bisa-bisa muntah kamu ya kan? Nah, saat TU-nya maksimum, di sini dia maksimum ya, ketika kepuasannya 70. Posisi MU-nya gimana? MU-nya sama dengan 0 di sini. Sorry Kak, bukannya kebalik ya? Ini yang kebalik soalnya nih. Pada saat soalnya TU, kebalik. Iya, TU Berarti mencapai saya bener dong Kak, saya jawabnya naik. Bener dong? MU sama dengan 0. Pas ini, pada saat MU mencapai puncak, nggak nyambung. Tunggu ya. MU mencapai puncak. Kalau MU-nya mencapai puncak, oke, TU naik. TU naik bener. Ini puncaknya kan, TU-nya tetap naik. Iya. C. Kebalik. Kupikir tadi ini pada saat TU sama dengan mencapai puncak, maka MU sama dengan 0. Atau ini, TU maksimum, MU sama dengan 0. Saya lihat kuncinya sebentar. Kok bisa ya? Kalau soalnya kayak gini jawabannya C, TU-nya naik. Bentar ya. Bentar. Apa sih tadi? Nomor 9. Nomor 9 jawabannya TU naik. Iya, cantik. Berarti soalnya emang begini. Jadi ketika MU-nya maksimum, TU-nya naik. Ketika TU-nya maksimum, baru MU-nya sama dengan 0. Ya. Jawabannya C, cantik. Ya. Oh, tadi sempat saya skip ya. Ini salah. Yang benar C ya, cantik. TU-nya naik. Kak, sifat marginal utility ini selalu turun ya, Kak? Enggak dong. Awalnya kan dia mula-mulanya naik. Hah? Enggak, yang marginal, Kak. Iya, bukan total. Marginal bukannya dari atas terus makin lama makin ke bawah? Enggak, awalnya dia naik dulu. Awalnya dia naik dulu. Dia awalnya naik bareng TU sama MU itu awalnya naik barengan. Dua-duanya naik. Terus nanti di titik aku tertentu, bingung baca grafiknya, Kak. Di titik tertentu dia turun. Kita lihat tabel aja ya. Jangan kurva. Biar paham.
Misalnya ini ya, kita mengkonsumsi kue. Hanya satu jenis ya, namanya kue. Kita konsumsilah pertama 1. Kepuasan kita itu 100. Tambahan kepuasan tetap 100 ya. Lalu kita konsumsi yang kedua. Kepuasan kita naik jadi 200. Kepuasan kita kan nambah nih marginnya. Margin itu kan nilai tambahannya ya. Nah, dari 100 ke 200 bertambah berapa? 100. Kan naik. Dari sini ke sini, walaupun TU-nya naik, memang dia udah turun. Disinilah yang terjadi the law of diminishing. Hukum penambahan yang semakin berkurang, yang mengakibatkan penurunan. Hukum penambahan barang yang kita konsumsi yang mengakibatkan pada akhirnya penurunan tambahan kepuasan. Gitu. Sampai pada titik tertentu dia minus. Ya kalau dipaksa terus. Nah ini dia tertinggi. TU maksimumnya itu 380 saat MU-nya sama dengan 0. Ini contohnya kurang bagus. Tapi dia akan naik dulu, baru lama-lama turun. Penurunan pertama itu disebut the law of diminishing. Penurunan pertama ya. Jadi kalau misalnya kamu konsumen, berhentilah di titik yang ini. Udah cukup konsumsi 2. Walaupun kamu ketika mengkonsumsi ketiga, kepuasan kamu juga tetap naik. Cuman udah turun. Kak, ini tapi di mana namanya, di yang tabel ini contohnya utilitas maksimumnya yang total utility-nya paling tinggi di jumlah kue ke-6 ya Kak. Tapi MU-nya udah turun dari atas. Itu gimana Kak? Dia akan tetap turun. Jadi kalau TU naik, MU juga bisa naik. MU turun. Mula-mula MU naik, baru habis itu nanti MU turun. MU turun. Udah? Kalau misalnya MU turun, MU-nya negatif, ini berarti TU-nya turun. Gitu. Ini contohnya juga kurang bagus. Saya ambil tadi kurang kelihatan bedanya. Jadi kalian antara yang satu dengan yang lain. Paham nggak? Masih bingung? Paham Kak, paham. Aku tadi ngehnya di soalnya TU gitu Kak. Makanya agak nggak connect. Iya Kak. Okay. Makasih Kak. Oke, kalau begini. Ini contoh yang lebih manusiawi. Tapi untuk marginal ini bakal sering keluar ya. Apakah itu dengan cara melengkapi tabel gitu ya? Nanti kadang ya ininya yang kosong. Kadang ininya yang dikosongkan. Kadang yang dia tanya berapakah nilai guna total pada roti yang ke-6? Nah, ini dikosongin. Atau berapa nilai marginal utility pada saat konsumsi roti yang ketiga gitu. Ininya dikosongin. Jadi harus paham ya menentukan mengisi kolom untuk marginal utility dan total utility. Gitu. Jadi awalnya naik dulu baru turun.